Rahayu, Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia ataupun ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Kali ini saya mau mereview salah satu pusaka milik sahabat saya. Ini adalah pusaka yang cukup langka untuk ditemui. Kita akan membahas secara detail dari material, dari tangguh, hingga sampai spiritual ataupun filosofinya. Pusaka ini kenapa cukup langka? Karena memang pusakanya dari tangguh tua, tetapi langka ditemukan pada dapurnya. Banyak perkataan orang-orang senior di perkedisan zaman dulu, lebih baik memiliki 1-2 pusaka tetapi tangguh Mojopahit ataupun tangguh yang lebih tua Singosari, Sriwijaya, Medang, yang kita sebut Kabudan. Disebut era Kabudan itu era kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi mulai Mojopahit awal, Singosari, Kediri, ketika era-era kerajaan di Indonesia ini masih dalam lingkup era Hindu-Buddha. Ketika sudah masuk Demak, Islam sudah mulai masuk. Dan di situ banyak pusaka-pusaka di Babar hingga era Mataram sampai Mataram Nom-Noman. Ketika berbicara pusaka Mataram, memang pusaka Mataram memiliki perbawanya sendiri-sendiri dan keindahannya sangat luar biasa. Juga pusaka Mataram tidak mudah dicari yang bagus. Kita contoh Mataram pada puncaknya pada era Mataram Sultan Agung. Karena pada waktu itu, era itu raja sangat mendukung dalam bidang perempuan dan pembuatan pusaka. Tetapi ketika berbicara orang-orang perkerisan era dulu, memang yang diutamakan adalah daya spiritualnya dan daya kelangkaannya. Ini adalah pusaka milik sahabat saya dengan warangka custom. Kayunya ini kayu gale pulih, kayu yang cukup langka, kayu hutan ya. Sangat tua kayunya, jadi seolah-olah nampak warangkanya ini kuno. Warangkanya adalah buatan baru, tetapi dengan garap yang cukup bagus. Dan kayunya yang sangat berusia tua. Kayunya terlihat di sini ukirannya Nogo, Rojo, Jawa. Ketika kita berbicara naga ini, di tiap daerah ada filosofi dan maknanya masing-masing. Di Cina ada naga juga yang melambangkan keberuntungan dan melambangkan kepemimpinan, aspek kepemimpinan. Di Jawa pun juga ada naga. Kalau kita lihat handle-nya, ini ukuran buto, membawa gada, seperti mirip ada di candi-candi Nuswantara, yaitu yang disebut biasanya Kalamakara, Kolomakoro atau Kritimurka. Penjaga candi pintu depan itu biasanya ada Kolomakoro, simbol penjagaan. Sedangkan di sini ada ukiran naga raja. Kenapa raja? Karena ada mahkotanya. Ini simbol relief kuno. Kita buka pusakanya, saudaraku. Ini pusakanya. Pusaka ini sangat luar biasa dari sisi material maupun dapur. Yang kita estimasikan ini sudah berusia di atas 500 tahun. Karena kita menentukan tangguh pusaka ini dari pasikutan, bentuk dan materialnya, saudara. Kita tahu pusaka dapur Betok itu konsepnya adalah pusaka tindi. Tindi yang dipercaya tuahnya adalah penyetabil spiritual, penetral hawa negatif dan perlindungan, tolak balak untuk sang pemiliknya. Tapi ketika kita menemukan dapur Betok dengan relief naga di depan, Nogorojo seperti ini, auranya memancarkan aura yang cukup berwibawa, bukan cuma menjadi peredam, tetapi ini adalah simbol kepemimpinan, kewibawaan. Kita lihat dari dapur dulu, ini dapur Betok Sigar Jantung
ada relief nogonya. Jadi betok nogo sigar jantung. Kalau kita lihat gonjonya wulung, keleng. Dan materialnya tampak jelas di sini ada untuk cacing. Ini adalah khas kurusi dari pusaka temuan. Dan seloroknya masih nampak jelas juga meskipun ada kurusi gerimpis di pinggir. Tetapi ini masih tergolong saya kategorikan cukup utuh di kelas pusaka temuan. Kalau kita lihat nogonya di sini bukan cuma ada mahkotanya tetapi ada tanduk. Matanya pun reliefnya seolah-olah hidup. Karena ada lapisan pamor tempalipat yang berlapis-lapis di mata kepala naganya. Dan di sini ada ekor menjulur sampai ke atas 3/4 bilah. Cukup gagah pusaka ini, materialnya pun cukup baik karena di sini timbul material ayodiat. Jadi ada yang mengkilap, ada yang ngedop. Jadi materialnya mirip dengan betok pamor punya saya, Tangguh Kediri itu. Nah, ketika saya sharing-sharing dengan beberapa senior, ternyata ini masih dikategorikan betok era Singosari, abad 12. Jadi bisa kita perkirakan usia dari pusaka ini sekitar 700-800 tahun. Dapur betok nogo sigar jantung. Kita lihat badannya ini cukup detail, 3 dimensi ya ini saudaraku ya. Jadi dipegang timbul, badannya ini timbul. Nah, kalau reliefnya ini buatan baru atau susulan, pasti kepala naganya ini dari condong lele dari ujung bila ini saudaraku ke kepalanya, biasanya kepalanya akan masuk ke dalam. Sedangkan ini condong lelenya sangat enak dan kepalanya timbul ke depan. Ini seloroknya masih nampak jelas di sini. Ini seloroknya masih nampak jelas. Ini selorok hitam, ini selorok baja. Dan kepalanya menonjol ke depan. Ini salah satu yang bisa kita jadikan ciri-ciri bahwa relief nogonya ini original, bukan tambahan saudaraku. Dan tidak ada besi yang tidak sama, tidak ada besi apelan. Sangat besar kepala nogonya, tebal ya, wungkul. Kemudian kalau kita lihat materialnya, ini sudah meteorit saudaraku. Materialnya sangat sepuh sekali, membatu. Ini temuan sungai Bengawan Solo. Dan uletannya ada unsur pulennya juga, bukan cuma membatu tapi pulen, tempalipatnya sangat terlihat. Bahkan di gonjo wulungnya ini, gonjonya yang keleng ini juga ada untuk cacing, lubang alami, bukan buatan manusia. Serat tempanya juga ke samping. Ini bisa dijadikan acuan pusaka material temuan yang original. Jadi tidak semua pusaka temuan itu hancur. Ada pusaka temuan-temuan yang masih relatif utuh ada. Tergantung bagaimana kondisi pusaka itu ditemukan. Ada yang di dasar sungai, ada yang di lumpur, ada yang temuan darat. Kalau temuan darat biasanya hancur karena kurusinya lebih cepat memakan besi daripada di sungai. Temuan musi biasanya utuh, seperti punya almarhum Bapak Hengki Jayapurnomo Jakarta itu, beliau memiliki keris Sriwijaya yang sangat-sangat utuh. Kalau orang tidak paham bisa dikira pusaka baru, padahal itu pusaka original. Ya, dan jadi pusaka temuan nggak harus gerimpis, nggak harus hancur, ada yang utuh. Sama juga halnya pusaka Majapahit, ada yang karakter besinya itu pulen, licin, biasanya tempakan-tempakan padat. Yang kita lihat bisa menentukan tangguh itu pasikutan, bentuk dan detail materialnya. Pasikutan itu bentuk, gaya pusakanya saudaraku. Oke, setelah kita bahas materialnya, ini nanti di ujung video, belakang video ada detailnya ya, untuk memahami material dan pasikutan pusaka ini. Secara filosofi, Nogorojo sampai Nogorojo itu, kenapa kok ada Nogorojo? Dalam mitologi kuno, naga ini adalah makhluk yang sangat bijaksana dan sangat dihormati di kalangan manusia. Bahkan para dewa pun juga mengakui adanya naga. Sedangkan kalau pada ajaran Jawa, Nogo itu adalah simbol kepemimpinan, kebijaksanaan, pengayoman.
Jadi Betok Dapur Nogo ini kalau secara filosofi kita baca tuahnya, ini bukan cuma hanya tuah untuk meredam hawa negatif, untuk penstabil spiritual, tetapi juga untuk menunjang karir kepemimpinan sang pemiliknya. Ketika ada seorang yang memiliki bawahan, memiliki suatu usaha yang memiliki banyak masa, ini sangat cocok untuk menunjang karirnya. Jadi naganya ini naga Singosari, ini mirip di candi ya. Ada salah satu candi yang ada naganya itu besar kepalanya. Ini naga Jawa, tidak kecil, tidak gepeng. Juga lambang keberuntungan. Kalau kita lihat pamornya di sini, ini Koswuta, bulu kebak, ya, bulat-bulat. Ini adalah lambang kemakmuran. Pamor ini dipercaya sang pemilik akan mudah memperoleh rezeki, gemari palo jinawi, dan membawa berkah untuk keluarganya. Metuknya ini perunggu, saudaraku. Cuma kita cuci jadi perunggu merah, ini terlihat merah. Awal ditemukan ini hijau, karena kita cuci merah. Paksinya pun ini kotak. Di paksinya pun pamornya tembus ada di paksi. Nanti foto-foto akan kita cantumkan. Jadi kalau kita lihat auranya, memang ketika pantingannya pun ringan, tidak terlalu berat dengan ukuran yang masih tebal seperti ini. Kalau kita merasakan pakai ilmu rasa, pusaka ini memancarkan aura kewibawaan dan kepemimpinan yang cukup besar. Rasanya ini tidak bisa kita bohongi. Tempa lapisnya sangat berlapis-lapis, di kepalanya ini tebal, dan auranya cukup berwibawa. Langka untuk mendapat pusaka Betok Nogo, itu langka, di Tangguh Kabudan. Kalau di Mojopahit mungkin masih banyak kita temui, apalagi Mataram, Madiun, itu banyak kita temui dapur-dapur Nogo. Tapi di pusaka temuan ini super langka, saudaraku. Karena mungkin pada era itu juga tidak terlalu banyak dibuat ya, saudaraku ya. Jadi pusaka memang dapur-dapur Nogo ini khusus untuk golongan kasta kepemimpinan, kesatria, bangsawan, raja, ataupun saudagar yang memang sudah sangat kaya. Pemimpinnya para saudagar, pemimpinnya para kesatria, itu beda lagi. Sama-sama pusaka kepemimpinan, tetapi ada kasta-kastanya lagi. Kalau kita lihat secara sekarang, strata sosial kepemimpinan itu dimulai dari desa, kepala desa, kecamatan, kabupaten, bupati, kota, sampai provinsi dan jajaran tertinggi di presiden, seperti itu. Jadi pusaka ini adalah simbol strata sosial. Cukup indah dan cukup gagah pusaka ini. Kita juga merasa terhormat diperbolehkan mereview pusaka dapur Betok Nogo Rojo yang cukup langka untuk bisa kita temui. Beberapa sumber-sumber juga akan saya cantumkan, saudaraku, di literasi. Jadi banyak pertanyaan juga, Mas, kok sudah ada dapur Nogo di era-era Singosari? Nah, coba Anda mempelajari pusaka jangan cuma sepenggal, tetapi Anda bisa beli buku-buku pusaka, buku-buku keris, katalog keris, majalah pusaka. Di sana banyak dijelaskan dan banyak temuan-temuan lama yang memang bisa membuat kita tercengang. Nah, kita lihat peninggalan kerajaan Medang saja kita sudah menjadi bingung bagaimana cara membuatnya. Candi Borobudur dan Candi Prambanan semegah itu pada abad 9-10 era kerajaan Medang atau yang disebut Mataram Hindu. Teknologinya bagaimana bisa diukir relief sedetail itu? Itu batu, apalagi di pusaka. Jadi bukan tidak mungkin pusaka era-era Medang itu malah luar biasa dalam segi keindahannya. Juga pusaka era Medang itu bukan cuma pesiaji, tetapi pada waktu itu masa keemasan perunggu di Indonesia. Makanya banyak artefak-artefak Indonesia, patung-patung perunggu arca itu yang ada di luar negeri. Ada yang plit emas, itu memiliki nilai yang sangat-sangat tinggi untuk negara kita sendiri maupun untuk sumber sejarah anak cucu kita. Kemudian yang kedua kita mau review ini pusaka Mojopahit.
Warangkanya Ladrang Sulu, ya, Pendok Lawasan. Pusaka ini dengan material yang cukup pulen, besinya licin, terawat, tetapi sepuh sekali. Kalau kita lihat sekilas seperti Tangguh Mataram, antingannya sangat-sangat ringan dan karakter materialnya tidak gerimpis. Jadi tidak harus pusaka sepuh itu tidak harus gerimpis. Semakin itu pusaka itu sepuh original, tetapi materialnya itu tidak gerimpis atau tidak aus, itu semakin mahal, saudaraku. Berarti itu menandakan pusaka itu terawat, turun temurun. Itu yang dicari kolektor. Jadi kriteria pusaka ini bukan cuma dari aspek material, dapur, pamor, tapi kondisi pusakanya itu sendiri. Banyak yang tanya, Mas, berapa sih pasaran keris hujan mas? Ya lihat hujan masnya. Kalau hujan masnya penataan pamornya tidak rapi, ataupun kerisnya ini patah separuh, atau kurusinya gerimpisnya terlalu parah, ya jadi tidak bisa kita menentukan pasarannya. Lihat kondisi pusakanya. Ini adalah pusaka Tangguh Mojopahit dapur Megantoro. Pernah saya bahas beberapa kali. Megantoro ada yang look 5, ada yang look 7. Nah ini look 5. Look 5 ujungnya ini looknya lurus ke atas. Kembang kacangnya seperti paruh burung, pogok, cukup indah. Gonjonya ini gonjo wilut, gonjo kelap lintah, keleng, materialnya sangat padat, pulen. Pamornya ini pamor ceprit. Di sini ada geleger sapi, kemudian di sini keruingan sampai segini, cukup gagah pusakanya. Ini adalah salah satu pusaka dapur yang juga cukup langka untuk ditemui di tangguh-tangguh tua. Megantoro juga dipercaya tuahnya sang pemilik akan memiliki karismatik dan kewibawaan yang cukup tinggi. Jadi pusaka untuk para pemimpin juga. Kalau kita melihat filosofi dari dapur Megantoro, dari kedua kata mega dan antara. Mega itu yang berarti awan, antara itu batas. Ini mengingatkan seorang pemimpin ketika sudah berada pada puncak karirnya, jangan sombong. Loh kok bisa jangan sombong? Ketika seorang pemimpin itu mengibaratkan dirinya sebagai awan yang sudah di atas, kita harus tetap ingat bahwa di atas awan, di atas langit itu masih ada langit, di atas awan masih ada awan lagi. Jadi setiap manusia ini ada kurang lebihnya. Jangan merasa sudah menjadi paling pinter, paling sukses, paling kaya, karena di atas langit masih ada langit lagi. Itu pesan moral yang bisa kita ambil dari dapur Megantoro dalam semua karir apapun, ya. Jadi jangan pernah merasa sudah paling tinggi, karena sejatinya di Jawa itu tetap ada yang namanya ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Kalau kita lihat dari pamornya, ini pamor ceprit, ya, tidak jelas pamornya. Dan Mojopahit, kenapa ini pamornya kok nerjang landep sampai ke Selorok Wojo? Nah, Anda harus mempelajari lagi. Banyak keris-keris Mojopahit ataupun Singosari yang material seloroknya ini sudah menyatu dengan aten wojonya. Kadang-kadang material seloroknya ini udah aus juga, jadi tinggal hatinya, tinggal pamor dan besi tengahnya karena usia. Jadi bukan suatu masalah ketika ada keris Mojopahit pamornya nerjang landep. Pamor nerjang landep itu yang masalah ketika itu berada pada keris nom-noman ataupun Mataram, HB, atau Amangkurat yang usianya masih 300-400 tahun. Ketika usia pusaka ini sudah lebih dari 400 tahun, Mojopahit bahkan Kabudan, banyaklah kita sudah bahas. Ada keris Kabudan Tangguh yang sangat tua, Kediri, ada yang cuma satu jenis besi tetapi tetap tempaan. Jadi tidak harus semua pusaka ini ada seloroknya dan rapi, karena ya tiap era itu memiliki beda cara penempaan, saudaraku. Patra pamornya berbeda. Ini pun cukup wingit dipandang, meskipun pusakanya kecil, ukurannya tidak terlalu panjang. Khas Mojopahit ini mungkin 34, 36 maksimal, tidak sampai mungkin 35
33 sampai 35 ini. Lantingannya pun sangat ringan, menunjukkan kualitas tempaannya yang sangat cukup padat sekali ya. Dipercaya tuah dari keris dapur Megantoro memang menambah kewibawaan dan semangat juang, mengingatkan kita bahwa setiap manusia harus tidak boleh sombong, harus andap asor ya. Dari segi seni sangat cukup indah ya, gonjonya wilut, kembang kacangnya pokok di sini seperti paruh burung, ada lancipnya, kita lihat gerenengnya, ini cukup artistik. Pusaka ini wajib, dan banyak beberapa kolektor yang sampai mewajibkan memiliki dapur pusaka Megantoro untuk sebagai pelengkap koleksinya, karena juga cukup langka. Ini pusaka kepemimpinan dan juga ketuhanannya. Ya mungkin itu yang bisa kita bahas saudaraku. Untuk detail-detail pusakanya kita akan cantumkan di belakang video beserta beberapa referensi buku kuno ataupun hal-hal yang pernah ditemukan, situs-situs artefak sebagai warisan leluhur budaya kita. Bukan cuma pusaka ya, kita sebagai generasi penerus wajib kita mencintai, menghargai, dan mempelajari, memahami ini warisan budaya kita. Ini bukan cuma bernilai seni, tetapi bernilai filosofi yang cukup tinggi, ajaran budi luhur yang cukup tinggi untuk kita terapkan dalam kehidupan. Dan juga ada wasilah di sini ya, ada unsur wasilah, doa spiritual yang cukup tinggi dari leluhur kita yang bisa kita manfaatkan dengan baik di generasi kita maupun generasi berikutnya. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Nanti ke depan kita juga mau membahas pusaka yang saya baru dapat dari oleh-oleh pameran kemarin di Solo. Pameran kemarin cukup meriah, dan pusaka-pusaka yang dipamerkan itu bisa menjadi referensi kita, karena di situ ada 6 kurator besar. Ibaratnya pusaka ini sudah ditester, ditanting, dilihat, ditangguh secara tangguh dapur pamor oleh beberapa kurator yang sangat mumpuni di bidangnya dan menjadi sesepuh perkerisan di Indonesia. Jadi nanti katalognya akan tercetak sekitar 2 bulan lagi, 1 sampai 2 bulan lagi. Itu bisa kita menjadi wawasan tentang pusaka. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ada manfaat dan berkah dari kita membuat konten tentang pusaka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Rahayu, rahayu, salam budaya.